Salam jumpa kembali dengan pembelajaran kimia. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang senyawa turunan dari alkana, ya, yang termasuk senyawa hidrokarbon. Ada 7 yang akan dibahas. Kesempatan hari ini kita akan membahas asam alkanoat dan alkil alkanoat. Kenapa dua ini dijadikan satu? Karena keduanya ini adalah termasuk isomer. Ya, apa itu isomer? Adalah senyawa yang memiliki struktur yang berbeda, ya, struktur rantai yang berbeda, tetapi rumus molekulnya sama. Jadi yang kita pelajari, ya, untuk yang pertama yaitu asam alkanoat. Ya, di sini struktur untuk asam alkanoat adalah ada gugus C rangkap 2O ke atas, lalu ada gugus OH, atau satu komponen ini dibilangnya adalah gugus karboksil, ya, atau ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana yaitu COOH. Kita mulai dari sifat fisika dari asam karboksilat. Sebenarnya untuk nama dari asam alkanoat ini, ya, memiliki 2 nama, yaitu yang pertama adalah nama yang berdasarkan dari IUPAC atau lembaga internasional yang memang mengurusi bagian ilmu kimia, pengembangannya dan aplikasinya, ya, yaitu lembaga IUPAC. Nama yang diberikan oleh lembaga IUPAC untuk jenis senyawa karboksil ini adalah namanya asam alkanoat. Sedangkan nama dagang yang dikenal oleh beberapa orang mungkin gitu, ya, namanya adalah asam karboksilat. Ya. Jadi kalau mendengar kata asam alkanoat atau asam karboksilat, itu adalah jenis senyawa yang sama, ya, memiliki gugus fungsi yang sama. Okay. Nah, bisa dilihat di sini sifat-sifat fisikanya, ya, yaitu mempunyai titik pindih yang tinggi, ya. Lalu kelarutannya pun lebih besar dibanding alkohol, eter, dan yang lainnya. Ya, lalu seiring dengan bertambahnya berat molekul dari si senyawa asam karboksilat ini, maka tingkat kelarutannya pun akan menurun. Lalu sifat yang keempat yang saya miliki ini adalah dapat larut sempurna dengan air, itu untuk asam karboksilat dengan atom karbon 1-4. Yang berikutnya sifat kimia dari asam alkanoat ini adalah dapat bereaksi dengan basa, ya, yang membentuk garam, karena memang pada dasarnya ketika asam direaksikan dengan basa pasti akan berbentuk garam, ya, akan membentuk garam. Lalu dapat terjadi reaksi reduksi, ya, reaksi reduksi di sini dengan menggunakan katalis sehingga dapat menghasilkan alkohol. Lalu reaksi dengan unsur halogen pun dapat menghasilkan asam halida alkanoat, ya. Dan yang terakhir sangat populer yang kita kenal dengan yang namanya esterifikasi, ya, yaitu sebuah reaksi yang menghasilkan senyawa ester nantinya, gitu, ya. Apa itu senyawa ester? Ya, kita akan pelajari setelah materi ini. Nah, untuk penamaan dari senyawa asam karboksilat ini atau asam alkanoat itu seperti yang tadi dijelaskan di awal, ada 2, yaitu berdasarkan IUPAC ataupun secara nama dagang atau trivial, ya. Nah, untuk penamaan asam alkanoat sendiri, karena kita bicara dengan IUPAC berarti kita pakai nama asam alkanoat, ya. Penamaannya itu cukup mudah dengan menggantikan, kalau kita mengenal dengan nama susunan alkana yang mulai dari metana, propana, etana, dan lain sebagainya, gitu, ya. Nah, itu tinggal diganti belakangan atau akhiran A-nya ini, diganti akhiran A-nya ini dengan akhiran oat. Ya, untuk metana menjadi metanoat, untuk propana diganti menjadi propanoat, akhirannya menjadi oat, ya.
akhirannya menjadi akhiran OAT. Nah, ya yang tadi awalannya metana, ana gitu ya, kita ganti akhirannya menjadi OAT, metanoat ya, lalu ditambahkan dengan kata asam di depannya. Itu untuk yang gugus karbonnya memiliki satu atom C. Bagaimana kalau yang ada dua? Ya, ketika C-nya ada dua, kita mengenal kalau dia kelompoknya alkana atau golongan alkana, namanya adalah etana. Berarti etana tinggal kita ganti menjadi etanoat, gitu ya, lalu ditambahkan kata asam di depannya. Ya, begitu seterusnya. Nah, bagaimana kalau ada cabang-cabangnya? Gitu ya, kalau ada cabang-cabangnya, seperti contohnya yang di sini, ya, sama halnya. Seperti menentukan nama dari senyawa alkana, ya pertama tentukan dulu rantai terpanjang. Ya, kalau kita lihat di sini, rantai terpanjangnya adalah yang lurus ini. Ya, kenapa yang lurus ini? Syarat dari rantai terpanjangnya harus melewati gugus dari si karboksilat tersebut, gitu ya, yaitu COOH. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa saya ambil yang lurus? Karena dia mencakup ada 5C. Di sini C yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ini yang kelima. Gitu ya, kelima. Nah, sebenarnya ada juga yang bisa membentuk 5C, yaitu ketika ini turun ke bawah. Ini kan C2 nih. Ya, ini kita bisa turunkan atau gambarkan menjadi C ke bawah juga, gitu ya. Jadi C-nya juga 5. Ya, kita ambil aja yang paling sederhana, yaitu yang lurus dengan 5C. Nah, karena dia 5C, nama senyawa utamanya atau rantai utamanya adalah pentanoat. Ya, pentanoat. Lalu kita tinggal sebutkan cabang-cabangnya saja. Di sini ada cabang metil, di sini juga ada cabang metil, di sini ada cabang etil. Nah, penomorannya dimulai dari mana? Ya, penomorannya harusnya dimulai dari si gugus alkilnya itu. Jadi harusnya ini menjadi nomor 1, ini menjadi nomor 2, ini menjadi nomor 3, ini menjadi nomor 4, ini menjadi nomor 5 ya. Jadi dimulai dari si gugus karboksilnya ini. Ya, ini harus mendapat dimulai nomor 1-nya dari sini. Oke. Jadi dengan demikian di nomor 2 ada cabang metil, di nomor 2 juga ada cabang metil, lalu di nomor 3 ada cabang etil ya. Ingat kembali tentang cabang. Ya, bisa lihat kembali di video saya tentang penamaan senyawa alkanoat, penamaan senyawa alkana. Gitu ya. Ini namanya cabang etil karena C-nya 2, ini cabang metil, maka dituliskan berdasarkan urutan dari abjad. Pertama E dulu yang ditulis, habis itu baru M. Berarti 3 etil dulu yang ditulis, lalu di nomor 2 ada 2 cabangnya ditulis di metil pentanoat. Ya. Lalu ditambahkan kata asam di depan. Nah, untuk nama trivial, ya, untuk nama trivial atau nama dagang, asam alkanoat ini menjadi namanya asam karboksilat. Ya. Nah, beberapa asam karboksilat dengan gugus fungsi yang mungkin cukup dikenal banyak orang, ya. Yang pertama itu adalah namanya ini, ya, asam formiat atau asam semut kita mengenalnya, gitu ya. Strukturnya seperti ini, ada 1 C-nya, ya. Sebenarnya ini tadi yang namanya adalah asam metanoat, ya, ketika cuma ada 1 C-nya, gitu ya. Asam metanoat sebenarnya. Lalu ini juga sama. Ketika C-nya ada 1, 2, 3, 4, ini kan harusnya tadi kalau sesuai nama IUPAC-nya adalah asam butana, harusnya ya, butanoat. Oke. Nah, untuk nama trivialnya namanya menjadi asam butirat. Ini tentang nama trivial, ya, berbeda dengan nama IUPAC. Nah, yang kita pakai yang mana? Ya, pilih salah satu. Kalau kita lagi di pembelajaran kita saat ini, ya kita mungkin lebih memakai nama sesuai dengan IUPAC, ya, sesuai dengan ilmu pengetahuan, ya, nama IUPAC yang kita pakai. Tapi di dunia luar sana, di perdagangan atau di industri, ya, orang lebih mengenalnya dengan nama trivial atau nama dagang. Ya, jadi tergantung penggunaan.
Lalu untuk proses pembentukan asam alkanoat sendiri, ya, itu dapat dibentuk dari oksidasi alkohol. Ya. Oksidasi dimulai dari yang pertama yaitu alkohol primer dulu. Ya, setelah terjadi reaksi oksidasi, lalu dia akan berubah menjadi aldehida. Ya, dari aldehida di sini nanti dioksidasi lagi, dia akan menjadi asam alkanoat. Lalu di sini ada beberapa kegunaannya, ya, bisa dibaca. Jadi beberapa asam karboksilat atau asam alkanoat ini banyak sekali kegunaannya. Ya. Salah satunya ya dalam proses pembuatan sabun seperti yang tadi, reaksi esterifikasi itu termasuk adalah reaksi pembuatan sabun menggunakan asam lemak di sini. Ya, menggunakan asam lemak. Ya. Lalu ada juga beberapa asam alkanoat lainnya seperti asam asetat yang sering dipakai dalam makanan, ya, yang kita kenal dengan nama dagang yang lebih familiar lagi adalah cuka. Ya, jadi asam cuka ini orang lebih mengenalnya untuk sebagai penambah cita rasa di makanan, yang menambah rasa asam. Lalu ada beberapa garam natrium yang juga terbuat dari asam alkanoat, ya, yang dipakai sebagai penambah cita rasa makanan. Lalu juga biasa dipakai dalam pembuatan obat-obatan. Ya. Obat-obatan di sini yang cukup familiar adalah pembuatan aspirin atau fenacetin. Gitu ya. Berikutnya asam asetat juga biasa digunakan sebagai koagulan dalam pembuatan karet. Ya. Lalu juga biasa dipakai sebagai untuk pewarna, untuk parfum, ya, untuk pembuatan rayon. Ya. Selain itu asam alkanoat di sini juga dapat membentuk asam amino, ya. Jadi asam amino yang kita kenal di dalam tubuh kita ini adalah sebagai penyusun protein. Itu gugus fungsinya adalah gabungan dari asam alkanoat dan ada amina. Amina itu adalah gugus NH2 yang menempel di dalam gugus amino ini, asam amino ini. Jadi sebagai pembentuk protein, nanti kita akan bahas secara khusus tentang protein di bab berikutnya. Lalu juga dapat membentuk yang namanya asam lemak esensial, ya, kita kenal dengan omega 3, omega 6, ya, yang sangat baik untuk tubuh. Oke, inilah beberapa penjelasan tentang asam alkanoat. Ya. Untuk materi berikutnya, ya, setelah kita belajar asam alkanoat, ya, lalu kita akan belajar isomernya, ya, senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama dengan asam alkanoat, yaitu namanya adalah alkyl alkanoat, atau kita mengenal dengan nama dagang ester. Ya, ester. Ya, jadi ester di sini merupakan adalah turunan alkana yang serupa dengan asam karboksilat atau asam alkanoat yang tadi kita baru bahas, yang mempunyai gugus karboalkoksi, gitu namanya, ya, yaitu atau seperti ini. Jadi bedanya apa? Kalau yang tadi di sini COOH, gitu ya, ini tadi H. Kalau untuk ester atau alkyl alkanoat di sini, yang menempel di O bukan H, tapi adalah cabang atau alkyl. Ya, atau untuk lebih jelasnya kita bisa lihat struktur rantainya di sini. Ya, jadi ketika cabangnya, ketika ini adalah rantai utamanya, lalu ini adalah gugus fungsinya dari si alkyl alkanoat, yaitu COO, ditambah, ya, menempellah di sini adalah alkyl atau cabang. Ya, jadi cabang sama alkyl itu sama. Nah, ini adalah gugus dari alkanoat. Lalu beberapa sifat di sini yang saya sampaikan ada beberapa, yaitu mudah menguap, lalu sedikit larut dalam air, sesuai dengan bertambah besarnya si massa molekul relatifnya atau bertambah besarnya gugus alkyl alkanoat ini, maka titik didihnya semakin tinggi. Ya. Lalu sifat kimianya beberapa di sini dapat bereaksi hidrolisis, ya, sehingga terbentuk reaksi keseimbangan antara asam karboksilat dengan alkohol.
Lalu hidrolisis berikutnya dengan basa juga menghasilkan garam dan alkohol. Lalu juga dapat bereaksi dengan alkohol menghasilkan ester, gitu ya. Inilah yang nanti kita kenal dengan nama esterifikasi. Lalu juga dapat direduksi menghasilkan alkohol, lalu bereaksi dengan reaksi Grignard, ya, itu menghasilkan alkohol. Oke, untuk tata nama sendiri, ya, sama seperti asam alkanoat, kita akan bahas dua-duanya, yaitu penamaan berdasarkan IUPAC dan trivial, ya. Untuk penamaan alkyl alkanoat, ya, serupa dengan asam alkanoat, gitu ya. Berbedanya tadi seperti yang sudah dibahas. Kalau tadi menempel H, gitu ya, atau H di dalam gugus OH di sini, ya. Untuk alkyl alkanoat bukan H yang menempel, tapi adalah nama alkilnya. Ya, jadi untuk penambahannya nanti disebutkan alkilnya dulu, baru kemudian nama rantai utamanya atau rantai alkanoatnya. Ya, mungkin dengan contoh lebih mudah, seperti gambar di sini, ya, karena gugus di sini adalah ini rantai utamanya, ini rantai utama. Ya, yang sudah pasti berupa alkanoat sendiri, gitu ya. Seperti yang tadi, ikutin aja prosedurnya. Kalau metana menjadi metanoat, kalau etana menjadi etanoat, propana menjadi propanoat, butana menjadi butanoat, ya, seperti itu. Ini nama alkanoatnya sebagai rantai utama. Lalu kita juga harus memikirkan cabangnya. Cabangnya ada apa aja di sana, gitu ya, yang menempel di gugus O terakhir di sini, gitu ya. Contohnya misalnya seperti ini, ya, gambar gugus fungsi di sini, gambar rantai karbon di sini. Yang kita bisa bedakan sekarang intinya adalah yang menempel dengan O itu adalah alkil atau cabang. Kalau kita lihat di sini untuk ini, ya, rantai karbon ini, karena dia nempelnya di O, maka dia sebagai cabang. Nah, kalau kita mengingat kembali, cabang bentuk yang seperti ini namanya adalah isopropil. Ya, ini cabang isopropil. Nah, sedangkan untuk rantai utamanya, kalau kita lihat di sini, ada 2C, berarti nama rantai utamanya adalah etanoat. Sehingga sesuai dengan prosedur penamaannya yang disebutkan adalah nama alkilnya dulu, lalu kemudian baru nama rantai utamanya. Maka penamaan untuk gugus fungsi seperti ini atau rantai karbon seperti ini namanya isopropil etanoat. Oke, contoh berikutnya. Ya, untuk gugus fungsi seperti ini, kita lihat dulu yang sebagai alkil yang mana, sebagai rantai utama yang mana, ya. Yang menjadi alkil adalah yang menempel pada O, ya. Gugus fungsi O di sini dalam hal ini yang menempel adalah ada C2 di sini, ya. C2 di sini sesuai dengan nama cabang ini adalah menjadi nama etil, ya, namanya. Sedangkan ini karena ada 3, 1, 2, 3, gitu ya, maka namanya adalah propana harusnya, gitu ya. Tapi karena ini kita belajar gugus propanoat, gugus alkanoat, maka namanya menjadi propanoat. Oke, sesuai dengan prosedur penamaan, nama cabang yang ditulis dulu berarti etil propanoat. Contoh berikutnya lagi yang terakhir, ya. Ini. Oke, kita lihat di sini mana yang menjadi rantai utama, yaitu ini. Sedangkan ini karena dia menempel di O, ini adalah menjadi cabang, yaitu cabang metil. Ya, karena C-nya cuma satu yang menempel di sini, ya. Maka ditulis dulu namanya metil. Lalu untuk rantai utama sendiri ternyata di sini juga ada cabang. Ya, untuk rantai utamanya sendiri di sini pun ada cabang, yaitu di cabang nomor 2. Ya, di cabang nomor 2 sebagai rantai utama kan adalah ini nih, butanoat ada 4C. Di nomor 2, ya,
ada cabang metil. Oke, maka kita tuliskan nama cabang pada rantai utamanya, yaitu 2 metil, lalu rantai utamanya adalah butanoat, karena C-nya ada 4. Oke, jadi dalam hal ini, yang kita lihat pertama adalah kita harus dapat memastikan dulu mana yang menjadi cabang gugus fungsinya sama rantai utama. Setelah kita dapat membedakan mana rantai utama dan mana cabangnya, mana alkilnya, kita lihat kembali di dalam rantai utama ini ada cabang lagi atau tidak. Ya, khusus dalam soal ini, di dalam contoh soal ini ternyata di dalam rantai utamanya sendiri ada cabangnya lagi, yaitu cabang metil, gitu ya. Ada cabang metil lagi yang di dalam rantai utama. Ya, lalu kenapa penomorannya dimulai dari sini? Kenapa ini menjadi nomor 1? Ya, sesuai dengan aturan yang tadi, gugus fungsi ini adalah yang harus pemulaan dari nomor. Ya, jadi gugus fungsi karboksilatnya di sini, ya, karena ikatan Rho rangkap 2 dan O-nya ada mulai dari kiri ini, dari kanan, ya berarti inilah yang harus menjadi nomor 1. Nah, rantai utamanya adalah yang ini, maka penomorannya dimulai dari nomor 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Ya. Nah, untuk rantai utama sendiri tadi seperti yang dibahas, ternyata di dalam rantai utamanya ada cabang lagi, yaitu cabang metil. Ada di nomor berapa? Di nomor 2. Kita tuliskan 2 metil butanoat. Oke. Untuk nama trivial, ya, untuk nama trivial ada 2 prosedur, ya, untuk penamaan ester. Ya, untuk penamaan alkil akanoat atau ester di sini ada 2 prosedur. Yang pertama adalah dengan penamaan alkilnya, ya, dengan penamaan alkil, lalu diikuti dengan alkil alkanoatnya yang menempel pada oksigen. Jadi bisa dikatakan ini kebalikan dari nama IUPAC, gitu ya, kebalikan dari nama IUPAC. Jadi yang dituliskan adalah kata pertama yang dituliskan adalah gugus alkil yang terikat pada oksigen terlebih dahulu, lalu kata keduanya adalah nama asamnya, nama asam alkanoat atau asam karboksilatnya. Ya, mungkin dengan contoh lebih mudah, gitu ya, seperti ini. Kita tahu untuk gugus karboksilat ketika kita belajar asam alkanoat yang tadi di sana, ya, di bagian pertama, ini adalah yang namanya gugus metanoat atau nama dagangnya adalah asam format, gitu ya. Nama dagangnya adalah asam format. Nah, asam format ini, ya, dengan membuang kata asamnya tadi, ya, dengan membuang kata asamnya di depan ini, harusnya kan namanya asam format. Lalu kita buang kata asamnya, diganti dengan alkil yang nempel di O, oksigen ini, yaitu menjadi metil format. Contohnya lagi, misalnya ini, ya, harusnya awalnya gugus fungsi kalau dia karboksilat, ini namanya adalah asam propanoat, gitu ya, asam propanoat. Ini kalau nama IUPAC. Nama dagangnya adalah propionat, ya, atau asam propionat. Nah, kata asamnya dibuang, diganti dengan cabang yang menempel pada oksigen di sini, yaitu adalah etil, makanya etil propionat. Atau ada penamaan lainnya lagi yang biasa orang juga sering pakai untuk sebagai nama dagang, yaitu dengan menyebutkan nama untuk C di sini, ya, untuk gugus fungsi si alkil alkanoatnya itu menjadi nama ester, lalu yang di sebelah kiri dan di sebelah kanannya itu akan menjadi alkil-alkilnya. Mungkin dengan contoh bisa lebih mudah. Nah, contohnya seperti ini.
Jadi kita pisahkan dulu, ini akan menjadi nama ester. Ini adalah ester. Oke, karena memang gugus fungsinya adalah ini gugus fungsi alkyl alkanoat atau nama dagangnya ester. Nah, dianggap yang menempel di setelahnya di kanan dan di kirinya, ya, mau dia menempel di O-nya atau menempel di C-nya itu sebagai cabang, menjadi alkyl. Ya, kita bisa lihat di sini, ini namanya adalah alkyl untuk metil, lalu ini namanya adalah propil. Nah, untuk mana yang ditulis lebih dulu antara isopropil dan metilnya, kita lihat dulu, gitu ya. Berdasarkan urutan dari jumlah atom karbonnya, yang dari atom karbon 1, 2, 3, dan seterusnya, karena metil atom karbonnya 1, lalu isopropil atom karbonnya 2, maka ditulis metil dulu, baru isopropil. Oke, ini untuk nama trivial, jadi khusus untuk nama trivial ester, ada 2 metode penulisan. Untuk pembuatan alkyl alkanoat sendiri, ya, kita kenal dengan yang tadi namanya adalah reaksi esterifikasi. Ya, reaksi esterifikasi di sini, ya, contoh reaksinya adalah seperti ini, misalnya adalah asam asetat, ya, atau asam etanoat yang kita kenal di sini, ya, sesuai dengan nama IUPAC-nya di sini harusnya namanya asam etanoat, ya. Ketika direaksikan dengan propanol atau alkohol dengan gugus fungsi C-nya ada 3, ya, itu akan menghasilkan propil, ya, ini cabang propil, lalu ini adalah gugus etanoatnya, jadi namanya adalah propil etanoat ditambah H2O. Oke, atau dengan nama dagangnya yaitu asam asetat. Ketika direaksikan dengan alkohol, ya, dia akan berubah menjadi atau propil asetat. Oke, untuk kegunaan senyawa alkyl alkanoat sendiri di sini, ya, bisa dilihat biasanya untuk sebagai perasa, ya, penambah rasa buah-buahan, ya, sesuai dengan yang tadi dibahas, memang senyawa alkyl alkanoat ini atau ester ini memang merupakan sari-sari dari buah-buahan, ya, yang kita bisa ambil aromanya atau rasanya, sehingga kita bisa gunakan untuk pembuatan makanan, gitu ya, dengan aroma rasa buah-buahan yang kita inginkan. Ya, lalu yang berikutnya adalah untuk senyawa alkyl alkanoat berantai panjang, ya, biasa di sini bisa dipakai sebagai bahan lilin, ya, pembuatan parafin, ya, lilin parafin. Lalu bisa juga dipakai untuk sebagai pemoles mobil, oli, dan sebagai pelicin lantai, ya, supaya lantainya semakin terlihat mengkilau. Oke, sekian untuk pembahasan kita kali ini, ya, untuk senyawa asam alkanoat dan untuk asam alkanoat dan alkyl alkanoat. Ya. Kita akan bertemu di video pembahasan berikutnya. Terima kasih.